Selamat bertemu kembali di video Matematika 2A untuk TPB di ITB. Ya, sekarang kita akan belajar mengenai deret, yaitu penjumlahan tak hingga banyaknya bilangan. Jadi, penjumlahan tak hingga itu juga disebut deret. Jadi, misalkan kita punya barisan A1, A2, A3 begitu. Ya, kita akan memberikan arti kalau semua suku-suku pada barisan ini kita jumlahkan. Ya. Nah, caranya adalah definisikan barisan baru ya, S1, S2, S3 dan seterusnya dengan aturan sebagai berikut. Jadi S1-nya adalah A1, S2-nya A1 plus A2, demikian seterusnya, S3 ya, sampai Sn, yaitu penjumlahan sampai n suku pertama. A1 plus A2 sampai An, dan bisa kita tulis dalam bentuk penjumlahan sigma seperti ini kan. Nah, perhatikan bahwa nilai ini selalu tetap ya, tidak akan berubah, tidak bergantung kepada cara menghitung suku-suku sebanyak berhingga ini. Nah, perhatikan bahwa nilai ini seperti tadi saya katakan tidak bergantung pada cara menghitung. Nah, jika barisan dari Sn itu konvergen, misalkan ke S, maka deret. Ya, di penjumlahan tak hingga suku itu kita sebut konvergen ke S. Ya, dan deret disebut konvergen. Dalam hal lain disebut divergen. Nah, contoh deret yang konvergen, definisikan AN-nya seperti itu. Ya. Jadi kita akan melihat penjumlahan tak hingga, kalau N-nya 1, kita peroleh ini, N-nya 2, kita peroleh ini, kita jumlahkan terus saja. Ya. Nah, dalam hal ini, kita menghitung penjumlahan itu ya. Jadi S1 itu satu suku saja, S2 dua suku, terus sampai Sn itu n suku. Ya. Nah, perhatikan bahwa Sn itu dapat kita tulis, suku ini dapat kita tulis seperti ini. Ya. 1, 2,3 bisa kita tulis sebagai setengah minus sepertiga. Ya, 3 min 2 begitu. Dan seterusnya sampai Sn. Nah, sekarang perhatikan bahwa ini bisa hapus, sepertiga dapat dihapus yang di sini, ini dapat dihapus dengan yang di sini, ini dapat dihapus di sini. Jadi sisanya adalah ya, sisanya adalah ini tadi hapus, sisanya adalah suku pertama ini dan suku akhir ini. Ya, begini. Nah, barisan yang seperti ini mudah dilihat dia konvergen ke 1. Ya, jadi. Nah, dengan demikian penjumlahan deret sigma seper n per 1 ya, n bergerak begini sama dengan 1. Nah, contoh lain, kalau AN-nya itu adalah suku dari deret barisan bilangan geometri ya, atau barisan ya geometri. Kita akan melihat penjumlahan tak hingga A0, A0R, A0R kuadrat dan seterusnya ya, yang disebut juga deret geometri tak hingga. Jadi seperti tadi kita lihat suku n sukunya dan ini bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi kita hitung saja RSN, berarti ini kali A0R plus A0R kuadrat sampai A0R pangkat N ya. Kemudian kita kurangkan, saya tulis di atas 1 min R kali Sn ya, gitu. Jadi mungkin ini saya hapus saja dulu.
ya, Rn, kemudian bisa disederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Dan kalau R-nya itu nilainya di antara min 1, 1 atau harga mutlaknya lebih kecil 1, maka bagian ini menjadi hilang. Ya, jadi jumlah dari taingga suku itu hanya ada kalau R-nya harga mutlaknya kurang 1 dan ini jumlahnya. Dengan demikian deret geometrik tadi sama dengan ini, sekali lagi kalau harga mutlak R itu lebih kecil dari 1. Nah, perlu dicatat, katakanlah sekarang ada suatu deret konvergen sama dengan S, ya, jadi artinya adalah kalau saya ambil N suku itu akan konvergen ke S untuk N menuju ke taingga. Nah, artinya adalah suku ke N itu adalah selisih dari dua barisan ini, ya. Dan kita lihat bahwa kalau N-nya menuju taingga, ini menuju S, ini juga menuju S ya, hanya satu suku di belakang. Oleh karena itu, limit dari AN-nya itu menuju 0. Nah, jadi suatu penjumlahan taingga itu akan konvergen, ya. Ada kemungkinan konvergen sebetulnya ya, jika suku-suku akhir yang ditambahkan makin kecil mendekati 0. Dan dalam hal yang kalau tidak mendekati 0, dia tidak akan konvergen. Jadi, tetapi tidak semua penjumlahan dengan suku-suku akhir mendekati 0 akan konvergen. Jadi, ini perlu dicatat. Tadi itu. Ya, perlu dicatat, dilihat lagi. Nah, sebagai contoh, deret 1/2 sepertiga begini, yang disebut sebagai deret harmonik, suku akhirnya kan seper N, dia menuju ke 0. Ya. Dan misalkan kita lihat bahwa S genap, saya ambil S genapnya saja, 1/2, 1/4, dan S ganjil seperti ini. Kita perhatikan bahwa jika barisan itu konvergen, tentu saja barisan itu akan sama dengan S genap ditambah S ganjil. Ya. Nah, kita lihat tapi setengah dari S itu kan kita kalikan setengah, kalikan setengah, hasilnya seperti ini. Ini adalah S genap. Ya. Jadi dengan demikian S ganjil itu adalah S dikurangi S genap yang betul-betul sama dengan setengah S juga. Tetapi kalau kita lihat S ganjil itu adalah penjumlahan suku-suku ganjil, itu akan lebih besar ya. 1 lebih besar dari setengah, sepertiga lebih besar dari seperempat, dan seterusnya. Jadi S ganjil itu akan lebih besar dari S genap. Tetapi tadi disebut ini setengah S, ini juga setengah S sama. Jadi ada kontradiksi, oleh karena itu deret yang ini itu tidak konvergen. Jadi tadi perlu dicatat, kalau deretnya konvergen, maka suku akhirnya menuju 0. Tetapi kalau suku akhirnya menuju 0, tidak ada jaminan deretnya itu akan konvergen. Jadi kontradiksi ya. Jadi deret harmonik itu tidak konvergen. Sekarang kita akan melihat cara lain melihat bahwa deret harmonik itu divergen ya. Artinya tidak menuju ke suatu bilangan. Walaupun suku akhirnya itu menuju ke 0. Nah, jadi perhatikan penjumlahan berikut, katakanlah ini Sn begitu ya, dari suatu N berhenti begitu, kemudian kita ganti penjumlahan itu dengan 1/2 ini tetap, ya, kemudian sepertiga kita ganti dengan 1/4 yang lebih kecil lagi, 1/5 kita ganti dengan 1/8, 6, 7 ini juga kita ganti dengan 1/8 yang lebih kecil. Ya, jadi deret harmonik ini tentu lebih besar nilainya dari deret yang di sini. Ya. Tetapi yang deret yang
baru ini jumlahnya adalah setengah ditambah setengah ditambah setengah lagi ditambah setengah lagi, dan kalau diteruskan ditambah setengah lagi, dan tentu saja ini menuju ke taingga. Nah, sedangkan deret harmoniknya itu lebih besar lagi, ya. Jadi ini juga menuju ke taingga. Nah, jadi dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa deret harmonik itu divergen. Nah, ini adalah penjumlahan itunya ya, tadi seperti saya katakan tadi sebetulnya, ya. Jadi sudah saya kira sudah tepat saja. Dengan demikian SH itu lebih besar dari S aksen, dan S aksennya itu adalah bentuknya seperti ini ya. Jika K-nya menuju taingga, tentu dia menuju ke taingga. Jadi deret harmonik itu juga divergen. Nah, sifat aljabar deret, kalau kita punya dua deret, maka deret tersebut dapat dijumlahkan. Yang kalau masing-masing konvergen, maka penjumlahannya juga akan konvergen. Perkalian skalar juga, ya, jadi suku-sukunya itu dikalikan dengan suatu konstanta juga akan konvergen. Ya. Jadi di sini konvergennya adalah, mungkin ini harusnya lebih tepatnya lagi, kalau ini jumlahnya A dan ini jumlahnya B, maka ini akan menuju ke A plus B, dan ini akan menuju ke C kali A gitu. Nah, ada lagi nanti ya, kalau ini perkalian setiap sukunya A1, B1, A2, B2 dan seterusnya, kita akan mencoba melihat apakah deret yang seperti ini konvergen, harus dilihat secara khusus langsung ya. Bagaimana juga dengan suku-suku yang dibagi ini. Ya, sekali lagi terima kasih kepada SlideGo yang template-nya sudah dipakai.